Selamat datang di modul multimedia interaktif sistem operasi. Klik Enter untuk memulai. Terdapat 3 metode untuk mengatasi deadlock, yaitu Deadlock prevention, deadlock avoidance, dan deadlock detection. pilih salah satu menu metode untuk mengatasi deadlock dengan mengeklik tombol yang tersedia. Terdapat dua metode pada deadlock prevention. Yang pertama adalah indirect method, yang kedua adalah direct method. Silahkan memilih salah satu metode dengan mengeklik tombol metode yang tersedia. Indirect method. Indirect method diterapkan pada saat perancangan sistem atau program aplikasi. Metode yang digunakan adalah mencoba menghilangkan salah satu atau lebih kondisi yang memungkinkan terjadinya deadlock pada saat perancangan. Ketiga kondisi tersebut adalah mutual exclusion, halt and wait, no preemption. Untuk mengetahui cara yang digunakan untuk menghilangkan masing-masing kondisi yang menyebabkan deadlock, silahkan klik tombol masing-masing kondisi. Untuk kembali ke halaman utama, silahkan klik tombol home. Untuk kembali ke menu utama deadlock prevention, silahkan klik tombol deadlock prevention yang berada di sebelah kanan bawah tampilan. Mutual exclusion. Mutual exclusion tidak dapat dihilangkan, karena kondisi ini harus dipenuhi untuk kebutuhan proteksi resources. Halt and wait dihilangkan dengan menjamin proses hanya akan dieksekusi jika proses tersebut telah mendapatkan seluruh resource yang dibutuhkan dalam satu waktu atau waktu bersamaan. Proses menunggu lama untuk mendapatkan seluruh resource yang dibutuhkan dalam satu waktu. Resource yang dialokasikan ke satu proses kemungkinan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini karena masing-masing proses akan dipaksa untuk menunggu hingga seluruh resource yang dibutuhkan tersedia dalam satu waktu. Aplikasi harus mengetahui seluruh resource yang dibutuhkan. Solusi 1. No preemption tidak dihilangkan. Proses yang sedang menggunakan sebuah resource tidak boleh menggunakan resource lain sebelum resource yang pertama dilepaskan. Solusi 2. No preemption dihilangkan atau preemption. Sistem operasi dapat menyela proses yang sedang running, sehingga resource yang sedang digunakan oleh proses tersebut dapat diberikan kepada proses lain. Syarat, kondisi, atau solusi ini adalah prioritas dari masing-masing proses harus berbeda. Direct method. Pada saat perancangan, dicegah agar circular wait tidak terjadi. Circular wait adalah kondisi di mana ada dua proses atau lebih yang saling menunggu atau saling tidak melepaskan resource yang dipegang sehingga terbentuk lingkaran tunggu. Circular wait mendefinisikan indeks urut linear ORI untuk setiap jenis resource. Sebagai contoh, terdapat 3 resource R1, R2, R3 yang merepresentasikan tipe resource tape drives, disk drives, dan printers. Masing-masing dari resource tersebut akan diberikan indeks ordering. Untuk tape drives atau R1, key R1. Untuk disk drives atau R2, key R2, dan seterusnya. Proses akan diberikan resource yang diminta jika resource yang diminta memenuhi kondisi key RI plus 1 harus lebih besar daripada key RI. Sebagai contoh, proses P memperoleh R2 dengan indeks OR2. Ketika proses meminta R1, maka permintaan tersebut akan ditolak karena indeks dari R1 lebih kecil daripada indeks resource yang sedang dipegang oleh proses tersebut. Ketika proses tersebut meminta R3, maka permintaan akan diterima karena indeks dari resource 3 lebih besar daripada indeks resource yang sedang dipegang oleh proses tersebut. Deadlock avoidance. Pada deadlock avoidance, terdapat 3 submenu, yaitu proses initiation denial, resource allocation denial, dan algoritma deadlock avoidance. Proses initiation denial memperbolehkan 3 kondisi yang memungkinkan terjadinya deadlock.
Menerapkan aturan-aturan untuk menjamin agar deadlock tidak terjadi. Pendekatan atau aturan yang digunakan adalah sebagai berikut. Jangan menjalankan proses yang permintaannya menyebabkan deadlock. Jangan penuhi permintaan tambahan proses jika tambahan tersebut menyebabkan deadlock. Dari awal pembentukan, proses harus mengetahui jumlah kebutuhan resource-nya. Simulasi proses initiation denial. Proses direpresentasikan dengan P. Terdapat P1, P2, hingga Pn. Untuk mengetahui jumlah total dari Pn, digunakan rumus sigma P terhadap I dan N. Resource direpresentasikan dengan huruf R. Terdapat R1, R2, hingga Rm. Untuk mengetahui jumlah total resource, digunakan sigma R terhadap M dan I. Dari proses dan resource tersebut, terdapat proses yang sudah menggunakan atau memegang resource tertentu. Sebagai contoh, P1 memegang R1, atau R3 sedang dipegang oleh P3, P4, dan Pn pada saat yang bersamaan. Terdapat resource yang tidak dipegang oleh proses manapun. Resource ini akan masuk ke kategori resource available, di mana jumlah total dari resource available ditunjukkan dengan sigma V. Claim resource. Claim resource artinya klaim proses tertentu untuk resource tertentu. Klaim ini menunjukkan jumlah resource yang dibutuhkan agar proses tersebut dapat dieksekusi. Sebagai contoh, klaim dari proses 1 untuk resource 1 sebanyak 3. Artinya, agar proses ini dapat dieksekusi, proses ini harus dipenuhi kebutuhan resource satunya sebanyak 3. Data klaim ditunjukkan dalam matrik klaim. Gambarnya adalah sebagai berikut. Allocation resources. Allocation resources menunjukkan jumlah resource tertentu yang sudah dipegang oleh proses tertentu. Sebagai contoh, alokasi untuk proses I terhadap resource J. Data alokasi ditunjukkan dalam bentuk matrik alokasi. Matrik alokasi ditunjukkan dengan gambar berikut. Rumus proses initiation denial. Resource total untuk J atau resource J adalah jumlah resource J yang available atau VJ ditambah dengan jumlah total resource J yang sudah dialokasikan atau sigma A. Klaim terhadap resource J jumlahnya harus lebih kecil atau sama dengan resource J total. Alokasi untuk resource J harus lebih kecil sama dengan klaim terhadap resource J. Untuk semua J, klaim terhadap resource J dari proses baru atau C N+1 dijumlahkan dengan seluruh klaim dari proses yang sudah terbentuk sebelumnya harus lebih kecil atau sama dengan resource J total. Resource initiation denial menggunakan algoritma Banker seperti model peminjaman uang pada bank. Terdapat state atau status sistem yang menunjukkan alokasi sejumlah resource kepada suatu proses saat ini. State atau status sistem ada dua, yaitu safe state dan unsafe state. Safe state atau kondisi aman adalah kondisi di mana setiap saat setidaknya terdapat sebuah proses yang dapat dieksekusi, sehingga nantinya seluruh proses dapat dieksekusi hingga selesai. Unsafe state atau kondisi tidak aman adalah kondisi di mana permintaan semua proses tidak dapat dieksekusi. Initiation state untuk resource initiation denial.
Total resource menunjukkan jumlah total resource yang terdapat dalam sistem. Resource tersedia menunjukkan jumlah resource yang sedang dipegang oleh proses pada waktu tertentu. Daftar klaim menunjukkan jumlah atau klaim yang diminta untuk masing-masing proses terhadap resource tertentu. Sebagai contoh, P1 membutuhkan klaim terhadap R1 sebanyak 3, R2 sebanyak 2, dan R3 sebanyak 2. Artinya, proses 1 akan dieksekusi jika memiliki R1 sebanyak 3, R2 sebanyak 2, dan R3 sebanyak 2. Daftar alokasi menunjukkan jumlah resource yang sedang dipegang pada saat itu. Sebagai contoh, P1 sedang memegang R1 sebanyak 1, sedangkan R2 dan R3 P1 tidak memegang. Daftar kekurangan adalah selisih antara daftar klaim atau jumlah klaim satu proses dengan daftar alokasi atau proses yang sedang dipegang saat itu. Execution state pada resource initiation denial. Akan dibandingkan dan dicari proses total yang kekurangan resource-nya lebih kecil daripada resource yang tersedia. Jika ditemukan, maka proses tersebut akan dieksekusi. Jika tidak tersedia, maka kondisi tersebut adalah kondisi yang tidak aman atau unsafe state. Contoh execution state. Terdapat tabel yang menunjukkan data mengenai klaim terhadap proses P1, P2, P3, dan P4, kemudian data mengenai alokasi, selisih antara alokasi dengan klaim, jumlah resource yang available pada saat tertentu, dan jumlah selisih antara resource yang available dengan jumlah kekurangan. Untuk setiap tahap eksekusi akan dicari proses yang jumlah kekurangannya lebih kecil atau sama dengan resource yang tersedia. Jika ditemukan, maka proses tersebut akan dialokasikan resource sesuai dengan klaimnya. Setelah proses tersebut selesai dieksekusi, proses tersebut akan membebaskan resource yang dipegangnya, sehingga jumlah status akhir available resource akan bertambah. Ulangi tahap tersebut sehingga seluruh proses berhasil diberikan alokasi resource. Jika seluruh proses berhasil dialokasikan resource-nya, maka kondisi tersebut adalah kondisi safe. Algoritma deadlock avoidance. Pada algoritma deadlock avoidance, ketika ada proses yang meminta resource, yang pertama dilakukan adalah mengecek validitas permintaan tersebut menggunakan fungsi berikut. Jika permintaan tidak valid, maka proses tersebut akan dimasukkan ke dalam status error. Jika permintaan valid, maka akan dilakukan pengecekan apakah resource yang diminta tersedia dengan menggunakan rumus berikut. Rumus untuk mengecek validitas dan jumlah permintaan resource tersedia atau tidak disebut sebagai resource allocation algoritma. Jika permintaan melebihi resource yang tersedia atau resource yang tersedia tidak cukup, maka proses akan diblok. Jika request atau resource yang tersedia cukup, maka akan dilakukan pengecekan apakah permintaan tersebut safe atau tidak.
menggunakan algoritma Banker. Jika tidak save, maka proses tersebut akan diblok. Jika save, berikan resource terhadap proses tersebut dan perbaharui data. Deadlock Detection. Pada Deadlock Detection terdapat dua submenu. Yang pertama adalah mekanisme Deadlock Detection, yang kedua adalah algoritma Deadlock Detection. Untuk melanjutkan materi, silakan klik salah satu dari submenu tersebut. Mekanisme Deadlock Detection. Setiap proses boleh meminta resource selama resource masih tersedia. Secara periodik, sistem operasi akan menjalankan algoritma untuk mendeteksi apakah terjadi deadlock atau tidak. Proses-proses yang tidak menyebabkan deadlock akan diberikan tanda atau mark. Algoritma untuk mendeteksi deadlock menggunakan matrik alokasi atau A, vektor available atau V, vektor resources atau R. Menggunakan matrik request key yang berisi daftar resource yang diminta oleh proses. Algoritma Deadlock Detection. Beri tanda proses yang nilai alokasinya atau A-nya sama dengan 0. Inisialisasi vektor temporary W dengan nilai vektor alokasi A, sehingga nilai W yang terakhir sama dengan A. Cari proses ke I yang belum diberi tanda. Bandingkan nilai request proses tersebut, key, dengan vektor W. Jika request key lebih kecil atau sama dengan W, maka tidak ditemukan deadlock, sehingga lakukan terminasi algoritma. Beri tanda terhadap proses tersebut, kemudian tambahkan alokasi A ke W. Lanjutkan pencarian hingga seluruh proses diperiksa. Contoh algoritma Deadlock Detection.